Halo, Julbrit. Pace bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan satu berita yang ditulis di CNN Indonesia. Remaja Katolik Pakistan dipaksa masuk Islam lalu dinikahi. Eh, Berita ini sudah tahun lalu, tapi saya pikir isu ini tetap hangat. Topiknya tentang keseluruhan diri kita untuk berjuang di dalam iman. Dan saya pikir ini sejalan dengan bacaan hari ini yang nanti akan coba kita lihat. Kita mau melihat sedikit tentang berita ini. Pakistan saat ini, saat berita itu diturunkan, tengah panas akibat isu agama dan sosial. Arzo Raja, itu adalah nama seorang gadis Katolik berusia 13 tahun, dikabarkan diculik dan dinikahi oleh tetangganya. Tetangganya ini bernama Azhar Ali. Arzo disebut dipaksa pindah agama dari Katolik ke Islam dan menikahi Ali yang berusia 43 tahun. Oke, kita melihat ini dari sudut pandang yang sesuai pada kebiasaan setempat begitu ya. Si perempuan 13 tahun, si laki-laki 43 tahun. Ini soal kebiasaan setempat yang ada di sana. Mungkin kita berpikir itu sesuatu yang aneh, tetapi saya pikir di sana bukan sesuatu yang baru. Pada tanggal 28 Oktober 2020, lebih dari 500 orang berkumpul di Katedral St. Patrick di Karachi untuk menuntut keadilan atas kasus Arso ini. Melansir dari Asia News, demonstrasi damai ini digagas oleh Kardinal Joseph Coates, uskup di Keuskupan Agung Karachi, dan juga diikuti oleh perwakilan agama Kristen, Hindu, Sikh, dan sejumlah masyarakat sipil. Satu demonstrasi untuk menyuarakan peristiwa yang dialami oleh Arzo Raja. Di tanggal 13 Oktober sebelumnya, Arzo hilang saat bermain di sekitar rumahnya. Di hari yang sama, orang tua Arzo melaporkannya ke kantor polisi Frere. Langsung dilaporkan ketika si Arzo tidak nampak entah di mana. Lalu kemudian orang tua Arzo membawa akte kelahiran putri mereka untuk membuktikan umur dia yang sebenarnya. Namun pada 27 Oktober Arzo muncul di pengadilan tinggi dan memberikan bukti ia telah masuk Islam. Dan pengadilan pun mengesahkan pernikahannya. Pengadilan menyatakan setelah memeluk Islam, nama barunya adalah Arzo Fatima. Pemohon menyetujui pernikahannya dengan Azhar atas kemauannya sendiri dan kesepakatan tanpa paksaan dan ketakutan. Itu argumen yang dimunculkan. Tetapi kita tahu umur 13 tahun tentunya belum waktunya mengambil keputusan yang legal untuk dirinya sendiri. Karena masih dalam hubungan dengan orang tua. Tapi kita lihat hukum yang berlaku di sana. Akan tetapi putusan pengadilan menuai kekecewaan berbagai pihak. Gelombang protes pun terjadi di Quetta, di Lahore, Hyderabad, dan juga wilayah-wilayah lain di Pakistan. Di Lahore ada tuntutan untuk mengembalikan Arzo ke keluarganya. Bukan lagi Arzo Fatima, tetapi Arzo Raja, nama kecilnya. Dan kasus harus diselesaikan sesuai hukum negara. Sementara di Hyderabad, demonstrasi damai diikuti oleh Society for Human Awareness. Ada juga dari Development and Empowerment, National Minority Right Network, dan ada banyak sekali gerakan-gerakan non-profit yang mencoba menyuarakan kasus dari Arzo ini. Praktek perkawinan anak di sana memang sesuatu yang tidak dibenarkan dikatakan sebenarnya. Praktek perkawinan anak di Pakistan tidak dibenarkan secara hukum, merujuk undang-undang yang berlaku. Nah, jadi ini saya pikir isu yang menarik tentang betapa berharganya membela iman, dan sekalipun hukum berbicara lain, toh kebenaran harus tetap kita perjuangkan. Saya mencoba melihat hal ini dalam hubungan dengan bacaan yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini. Jika engkau hendak sempurna, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Hormati ayah ibumu, kasihani sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus berkata, kata orang muda itu menanggapi, semua itu telah kulakukan. Sudah kuturuti, apa lagi yang masih kurang? Lalu Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Para sahabat, betapa mahal bayaran yang harus kita buat tentang mengikut Kristus dengan setia. Bahkan menjual milik untuk tetap ada di jalan bersama dengan Kristus. Pembelaan terhadap Arso Raza, perempuan cilik 13 tahun itu, juga berbicara tentang iman. Betapa mahalnya pembelaan yang harus dibuat. Dan semoga semangat ini tetap kita miliki. Pace bene.